warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nurrahma dengan NIM 2411016061. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas 2024A. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis rumah sakit yang mengalami masalah dalam pengembangan organisasi menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan yang terletak di Kota Prambanan, Jawa Tengah. Sebelumnya, ini adalah referensi jurnal yang saya ambil dengan judul Peran Manajer dalam Implementasi Fungsi Manajemen di Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan. Rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Begitu juga dengan manajemen yang baik sangat penting untuk memastikan pelayanan medis yang berkualitas. Namun, tidak sedikit rumah sakit yang mengalami kendala dalam pengembangan organisasinya. Salah satu contoh kasusnya yaitu terjadi di RSU PKU Muhammadiyah Prambanan, khususnya pada Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau RMIK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada planning atau perencanaan, yaitu menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya, termasuk tenaga kerja dan struktur organisasi. Yang ketiga, ada actuating atau pelaksanaan atau pengarahan, yaitu mengarahkan dan memotivasi pegawai agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan adapun controlling atau pengawasan atau pengendalian, yaitu memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan. RSU PKU Muhammadiyah Prambanan sebagai rumah sakit yang baru beroperasi selama 2 tahun masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, implementasi fungsi manajemen di unit RMIK menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pelayanan administrasi medis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek dalam penerapan di RSU PKU Muhammadiyah Prambanan yang sudah berjalan baik, tetapi ada juga yang masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam pengorganisasian dan pengarahan tugas pegawai. Baik, langsung saja ke permasalahan pengembangan organisasi yang ada di RSU PKU Muhammadiyah Prambanan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan yang baik menjadi dasar bagi keberhasilan sebuah organisasi. Di RSU PKU Muhammadiyah Prambanan, sistem dan prosedur kerja sudah disusun dengan baik, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kurangnya sosialisasi serta pemahaman pegawai terhadap aturan dan prosedur kerja yang dapat menghambat efektivitas operasional. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Dalam sebuah organisasi, pengaturan sumber daya manusia sangat penting. Namun di rumah sakit ini jumlah tenaga kerjanya masih terbatas dan beberapa ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kompetensinya. Akibatnya terjadi pembagian kerja yang kurang merata, bahkan ada pegawai yang harus menjalankan tugas di luar kapasitasnya. Yang ketiga, ada actuating atau pengarahan. Seorang manajer memiliki peran penting dalam memastikan setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat ini, pengarahan dari manajer sudah cukup baik, tetapi masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas sesuai prosedur. Kurangnya motivasi kerja juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Dan yang keempat ada controlling atau pengawasan atau pengendalian. Jadi tanpa ada pengawasan yang ketat, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Saat ini pengawasan di RSU PKU Muhammadiyah Prambanan sudah dilakukan, tetapi belum menyeluruh. Masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas, serta belum ada sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan untuk memastikan standar yang lebih baik.
Selanjutnya, rekomendasi dan solusi dari analisis permasalahan tersebut yaitu ada beberapa strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama, meningkatkan perencanaan strategis dengan menyusun SOP yang lebih rinci dan melakukan sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan beban kerja serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya, sebagaimana diatur dalam regulasi tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada memperkuat pengarahan dan motivasi pegawai melalui pelatihan rutin serta menerapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan kerja. Yang keempat, memperketat sistem pengawasan dengan melakukan evaluasi kinerja berkala dan menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan transparansi kerja. Dengan menerapkan strategi tersebut, RSUPKU Muhammadiyah Prambanan dapat meningkatkan pengelolaan organisasinya secara lebih profesional dan efektif. Penguatan perencanaan, pengorganisasian yang lebih baik, pengarahan yang optimal, serta pengawasan yang ketat akan membawa perbaikan signifikan dalam kualitas layanan rumah sakit. Manajemen yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan pelayanan kesehatan yang baik dimulai dari pengelolaan organisasi yang profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.